Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa setia Tanjung Pinang TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita kembali berjumpa dalam program mulianya Ramadan, bersihkan diri, sucikan hati, untuk edisi 27 Ramadan 1443 Hijriah. Nah pemirsa, salawat serta salam juga tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah pemirsa, seperti biasa pada sore hari ini Popi dan juga Ustadz Dedi Sanjaya akan menemani waktu Anda sembari menunggu berbuka puasa. Nah pada sore hari ini kita akan membahas apa nih Ustadz? Lebih meningkatkan ibadah di akhir-akhir Ramadan. Benar sekali Ustadz ya. Dan tema ini sangat sesuai dengan di ujung Ramadan. Iya, di ujung Ramadan kita pada sekarang ini ya Ustadz ya. Iya. Nah, bulan Ramadan pemirsa, bulan maghfirah yang dilimpahi rahmat oleh Allah ini tidak terasa tinggal hitungan hari lagi, benar ya Ustadz ya? Sudah sewajarnya kita sebagai umat muslim untuk meningkatkan ibadah kita dan juga mengambil hikmah dan juga berlomba-lomba di penghujung Ramadan ini, karena kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan ini. Nah baik pemirsa, agar lebih jelasnya lagi, mari kita dengarkan ceramah dari Ustadz Dedi Sanjaya. Apa saja hal-hal yang kita lakukan untuk berlomba beribadah dalam di penghujung Ramadan ini. Tafadhol Ustadz. Terima kasih Popi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi syahri Ramadan lailatan khairan min alfi syahrin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala hadzal nabiyil karim sayyiduna wa habibuna wa syafi'una wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'du. Pemirsa Tanjung Pinang TV yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, Popi di studio. Kita bersyukur kepada Allah dan bersedih juga. Kenapa kita bersedih ya? Karena tidak terasa beberapa saat lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Satu doa kita kepada Allah yakni Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan jasmani rohani kita, dan Allah pertemukan kita nanti pada Ramadan pada tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi terakhir, tidak ada nabi setelah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Popi dan pemirsa Tanjung Pinang TV yang dirahmati Allah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ashril awakhir min Ramadan istakhdama izamahu. Artinya adalah nabi kita Nabi Muhammad di penghujung Ramadan ya, tepatnya 10 hari mau selesainya berakhirnya Ramadan, istakhdama izamahu. Istakhdama izamahu itu artinya memperketat tali pinggang. Yang dimaksud bukan mengikat perutnya dengan tali pinggang kuat-kuat, tidak, artinya memperketat ibadahnya ya. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Nabi Muhammad di penghujung Ramadan, 10 hari terakhir Ramadan, nabi kita ya'taqifuna ma'anas fil masajid, i'tikaf bersama para sahabat di masjid ya. Ini ibadah pertama ya, i'tikaf. Kenapa Nabi i'tikaf dengan sahabat? Kepingin mengkonsentrasikan ibadah, kepingin memperketat ibadah ya. Lalu i'tikaf ini hukumnya apa? Sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan ya, untuk i'tikaf di masjid. Apalagi 10 hari terakhir Ramadan, di ujung-ujung Ramadan ini ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar, malam Qadar. Yang Allah turunkan seluruh malaikat yang dipimpin oleh Ruhul Amin, malaikat Jibril alaihi salam. Cuman ada beberapa syarat daripada i'tikaf ya. Kalau kita lihat i'tikafnya Nabi nggak pulang lagi ke rumah ya, tapi Nabi full i'tikaf di masjid.
Lalu Nabi tidak menggauli istrinya ketika i'tikaf. Ya, wala tubashiruhunna wa antum ya wa antum mu'taqifuna fil masjid. Jangan kalian menggauli istri kalian sedangkan kalian sudah niat untuk i'tikaf di masjid. Ya, Nabi enggak menggauli istrinya. Lalu i'tikaf di masjid itu Nabi enggak ada membicarakan hal-hal lain kecuali ibadah. Sama, kita beriktikaf di masjid, jangan sampai iktikaf kita isi dengan ngerumpi, ngomongin orang lain, membuli orang lain. Diisi dengan apa? Qiyamul lail. Apa qiyamul lailnya orang yang iktikaf? Yang pertama adalah salat tasbih, salat hajat, salat taubat, zikir, bacaan Quran. Nah, ini sebahagian daripada amal-amal iktikaf di penghujung bulan suci Ramadan. Walaupun mohon maaf lahir batin, kan sekarang kita lihat juga ini Popi, pemirsa Tanjung Pinang TV, masjid udah mulai longgar nih. Ya, di ujung-ujung Ramadan ini masjid sudah mulai longgar. Nabi pada zaman Nabi dan para sahabat makin mau berakhir Ramadan itu makin getol untuk ibadah. Kita makin mau habis Ramadan makin getol keliling pasar cari baju baru. Ya, pasar malam, orang tawaf di Ka'bah, kita tawaf di pasar malam. Ya, kita disibukkan dengan itu. Orang sibuk cari Lailatul Qadar, kita sibuk buat kue. Ada yang namanya Lailatul Bakar. Ya, kita bayangkan nih para ibu yang minta tolong suami untuk jagain open nastarnya, tahu-tahu angus. Ya, ini kita disibukkan dengan pernak-pernik ini, padahal di ujung Ramadan ini adalah saat penentuan Ramadan kita berhasil atau tidak. Jadi pemirsa Tanjung Pinang TV yang dirahmati Allah Taala, yuk di akhir-akhir Ramadan ini kita perketat ibadah kita, salat kita tambah, bacaan Quran kita gas. Ya, bukan ngebut-ngebutan, tapi lebih diistiqomahkan zikirnya, salawatnya, istighfarnya, dan infak sedekahnya. Oke. Terima kasih Ustadz. Baik, pemirsa, itulah tadi penjelasan singkat mengenai berlomba berlomba menuju penghujung Ramadan ya Ustadz ya. Nah Ustadz, bagaimana kita tahu berlomba beribadah kepada Allah itu sendiri? Apakah dengan mengalahkan orang lain? Padahal kita sendiri tidak tahu apa saja amal ibadah yang telah orang lain perbuat. Ya, ada satu konsep dalam Al-Quran itu indah konsepnya Popi. Apa itu? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan tanpa harus saling menandingin, ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan itu bagus sekali dan itu perintah dari Allah Tabaraka wa Taala dalam Al-Qur'an, ya. Dan hendaklah kalian berlomba-lomba di dalam kebaikan. Bukan menjadi iri kepada orang soleh, itu dibolehkan. Iri kepada orang yang rajin ibadah itu dibolehkan, ya. Iri kepada orang yang banyak baca Quran itu dibolehkan, ya. Tapi iri dengan orang yang tidak baik, aku iri, dia nggak pernah puasa. Nah, ini nggak boleh gitu ya. Jadi ketika kita kepingin menandingi ibadah orang lain sebagai motivasi, hukumnya boleh. Oh iya, Popi udah 4 kali nih khatam Quran, saya aja baru 2 kali. Oh, Popi rajin sekali ibadahnya, tarawihnya dan lain-lainnya. Saya belum dapat apa-apa nih. Ketika menandingin sebagai motivasi, hukumnya boleh. Tapi ketika kita dengan niat aku bisa lebih baik dari dia, aku bisa ini lebih dia, maka ibadah kita juga tidak ada kebaikannya. Artinya kita hanya kepingin mendapatkan penilaian dunia, berlomba-lombanya untuk dunia. Seperti itu, Popi. Baik, terima kasih Ustadz. Nah pemirsa, nanti kita lanjut kembali pembahasan kita pada sore hari ini setelah jeda iklan. Jangan kemana-mana, tetap di mulianya Ramadan, bersihkan diri, sucikan hati.